Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Banyak kisah-kisah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Salah satunya adalah sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, atau yang dijuluki dengan Dzun Nurain. Utsman bin Affan berasal dari kalangan bangsawan suku Quraisy, kaya raya dan pengusaha yang sukses. Ia termasuk kelompok sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam. Dalam perjalanan pulang dari perniagaannya di Syam, di sebuah tempat teduh antara Ma'an dan Zarqa, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia mendengar seseorang penyeru agar mereka yang tidur segera bangun, karena Ahmad telah bangkit di Makkah. Setelah itu, Utsman bin Affan pergi ke Makkah. Setibanya di Makkah, ia segera menemui sahabatnya Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Ternyata Abu Bakar telah memeluk Islam dan menceritakan tentang dakwah baru yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Utsman yang sebelumnya memang begitu takjub dan terpesona dengan ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, segera saja meminta Abu Bakar mengantarnya menghadap Rasulullah SAW untuk berbaiat memeluk agama Islam. Ketika keislamannya diketahui keluarganya, pamannya yang bernama Hakam bin Abdul As bin Umayyah menangkap dan mengikatnya dengan tali. Kemudian berkata, "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan lebih suka pada agama baru tersebut? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatanmu selamanya jika kau tidak kembali ke agama nenek moyangmu." Tetapi keimanan telah merasuki jiwanya, sehingga dengan tegas ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya dan tidak akan berpisah dengannya." Melihat keteguhannya yang terasanya tidak akan tergoyahkan, akhirnya Hakam melepaskan ikatannya. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang pengusaha dan kaya raya sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua juga sangat dermawan dan termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Hanya saja tentang Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ia akan masuk surga perlahan-lahan. Dalam riwayat lain, dengan merangkak karena hisab kekayaannya, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang perlahan-lahan masuk surga karena hisab kekayaannya. Karenanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, Abdurrahman bin Auf adalah Sulaimannya umatku. Tetapi menyangkut Utsman bin Affan, beliau justru menyatakan tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Ungkapan ini disabdakan Nabi Muhammad SAW setelah apa yang dibelanjakan Utsman bin Affan di jalan Allah untuk perang Tabuk. Pasukan yang dibentuk untuk menghadapi serangan pasukan Romawi ini disebut dengan Jaisyul Usrah, pasukan di masa sulit. Karena waktu itu musim panas, kekeringan, dan paceklik melanda jazirah Arab. Tidak mudah menghimpun dana dan perbekalan, sementara kebanyakan kaum muslimin sendiri dalam kesulitan menjalani hidup sehari-hari. Utsman bin Affan yang tengah mempersiapkan kafilah dagang ke negeri Syam dengan 200 ekor unta lengkap barang dan perbekalannya berikut 200 uqiyah, langsung dibelokkan ke Masjid Nabi Muhammad SAW untuk pasukan tabuh. Itu belum cukup juga, ia menambah dan menambah hingga mencapai 900 unta dan 100 kuda. Riwayat lain menyebutkan sebanyak 940 unta dan 60 kuda, lengkap dengan perlengkapan dan perbekalannya. Masih belum puas bersedekah, Utsman bin Affan datang ke kamar Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan 700 uqiyah emas. Riwayat lain menyebutkan 1000 atau 10.000 dinar,
yang langsung diterima oleh tangan Rasulullah SAW sendiri. Ungkapan dan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut mungkin merupakan puncak kekaguman dan penghargaan beliau atas pengorbanan Utsman atas kekayaannya demi kepentingan umat dan agama Islam. Pada awal hijrah ke Madinah, kaum muhajirin mengalami kesulitan air. Sebenarnya ada mata air yang mengeluarkan air tawar yang segar dan enak yang disebut sumur Raumah. Sayangnya, mata air ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang menjualnya satu geriba air dengan segantang gandum. Kaum muhajirin yang kebanyakan meninggalkan kekayaannya di Makkah tentu saja tak mampu membayarnya. Nabi Muhammad SAW mengharapkan ada sahabat yang membeli telaga tersebut untuk kepentingan umat muslimin. Maka tampillah Utsman bin Affan memenuhi harapan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya si Yahudi ini menolak menjualnya, maka Utsman bersiasat dengan membeli separuhnya saja. Si Yahudi setuju dengan harga 12.000 dirham, dengan pembagian 1 hari untuk Utsman bin Affan dan 1 hari untuk si Yahudi. Ketika giliran waktu untuk Utsman bin Affan, kaum muslimin dan masyarakat Madinah yang membutuhkan air dipersilahkan untuk mengambilnya dengan gratis dan tanpa batas. Karena itu, mereka menampung untuk 2 hari. Ketika tiba giliran waktu untuk si Yahudi, tak ada lagi orang yang membeli air darinya, sehingga ia kehilangan pendapatannya dari telaga tersebut. Akhirnya, ia menjual bagiannya tersebut kepada Utsman bin Affan seharga 8.000 dirham, sehingga masyarakat Madinah bisa memperoleh air segar telaga tersebut kapan saja dan cuma-cuma. Ketika kaum muslimin di Madinah makin banyak dan masjid tidak lagi bisa menampung, Nabi Muhammad SAW bermaksud melakukan perluasan dengan membeli tanah dan bangunan di sekitar masjid. Tampillah Utsman bin Affan untuk merealisasikan maksud Nabi Muhammad SAW tersebut, dan tanpa segan ia mengeluarkan 15.000 dinar. Begitupun setelah Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW bermaksud memperluas sekali lagi. Utsman tampil memenuhi harapan Nabi Muhammad SAW dengan mengeluarkan sedekahnya 10.000 dinar. Masih banyak lagi kisah kedermawanan Utsman bin Affan, sehingga tak heran jika Nabi Muhammad SAW berkata bahwa teman beliau di surga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada satu peristiwa lagi di zaman Khalifah Abu Bakar. Saat itu sedang musim paceklik melanda kota Madinah. Kaum muslimin pun mengalami berbagai kesulitan. Ketika dilaporkan kepada Abu Bakar, ia berkata, "Insya Allah, besok sebelum sore tiba akan datang pertolongan Allah." Pagi hari esoknya, datanglah kafilah dagang Utsman bin Affan dari Syam yang penuh dengan bahan makanan pokok. Kemudian berkumpullah para pedagang, termasuk dari kaum Yahudi yang biasa memonopoli perdagangan bahan makanan. Mereka berlomba melakukan penawaran. Utsman bin Affan berkata, "Berapa banyak kalian akan memberi saya keuntungan?" 10 menjadi 12, kata seorang pedagang. "Ada yang lebih tinggi?" tanya Utsman. 10 menjadi 15. Pedagang lain menawar. Siapa yang berani menawarnya lebih dari itu? Padahal seluruh pedagang Madinah berkumpul di sini. Utsman bin Affan bertanya, "Ada yang berani memberi keuntungan 10 menjadi 100 atau 10 kali lipat? Apa ada yang mau membayar sebanyak itu?" "Ada, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Utsman dengan tegas. Para pedagang itu pun berlalu pergi, dan Utsman membagi-bagikannya dengan cuma-cuma kepada warga fakir miskin Madinah dan mereka yang memerlukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.